Bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Sah. Jangan, Pak. Saya mau dibawa kemana, Pak? Jangan. Jangan, Pak. Ngapain lu? Tolong jangan, Pak. Kasihani saya, Pak. Hah? Pak, tolong, Pak. Jangan, Pak. Kasihani saya. Masa lalunya sungguh kelam. Pernah menjadi korban perdagangan manusia. Selama 4 bulan, Meme harus melayani pria hidung belang. Kalau perlakuan terburuk buat saya sih kalau secara fisik nggak ada ya mas. Karena saya memang yang benar-benar mengalah dan nggak melawan. Jadi memang benar-benar saya yang nerimo lah, ikhlas gitu. Kalau yang teman-teman saya memang banyak yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi kalau menurut saya. Misalnya dipukul, diperkosa bersama, terus yang disiksa. Pokoknya kalau dia sudah nggak menurut di sana, kan di sana itu kan jaringannya kan mafia besar, jadi dia yang nggak segan-segan buat menyiksa bahkan sampai membunuh. Begitu pula dengan kisah masa lalu Lestari Putro Prayogo atau Yogo. Selama 10 tahun ia menjadi pemakai narkoba. Persakau, kalau paling enggak itu sehari pakai itu 2 kali. 2 kali ya. Kalau enggak pakai ya badannya kayak pegel-pegel gitu. Itulah sekelumit kisah kelam Meme dan Yogo. Sebuah catatan hitam yang telah mengubah jalan hidup mereka menjadi lebih baik dan bermakna. Bersama 2 malaikat kecil, Viko dan Dava, cinta mereka semakin kuat dan teruji. Doa saya yang paling saya harapkan ya dibuat dikabulkan sama Yang Maha Kuasa itu, meskipun saya sekarang sudah positif HIV, saya berharap anak-anak saya lepas dari HIV dan juga bisa tumbuh bahagia dan mereka bangga memiliki seorang ibu seperti saya, meskipun ibunya hanya seorang mantan pelacur. Kalau Meme itu seperti ya kebanyakan tuh memandang, malah kebanyakan orang dia itu seperti penyelamat. Ibaratnya ada orang yang terbuang, tersingkirkan kadang dari keluarganya, dari masyarakatnya. Dia itu malah mau menolong, membantu. Seperti orang masuk rumah sakit karena kena HIV, nanti kalau ada stigma, diskriminasi, ya Meme itu malah yang bantu. Sosok Roh Triati yang akrab disapa Meme ini begitu sederhana dan menyimpan banyak cerita. Ia pendiri dan ketua Smile Plus, komunitas dampingan AIDS dan NAPSA di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari komunitas itulah kisah hidup Meme dan Yogo suaminya terjalin. Alhamdulillah. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman mengenai bagaimana bahaya jarum suntik bekas. Karena pada hakikatnya jarum suntik itu hanya bisa dipergunakan 1 kali saja loh. Kalau dipergunakan terus-menerus akan mengakibatkan penyakit HIV/AIDS. Nah, Mas, sejak kapan Mas menggunakan narkoba? 8 tahun, Mbak. Waduh Mas, coba Mas bayangkan. Sudah berapa banyak waktu yang Mas buang? Sosok Meme membuat Yogo terpesona. Ya mungkin karena dia yang perempuan sendiri ya. Meme itu yang perempuan sendiri, lainnya konselornya itu kebanyakan laki-laki. Dia itu jadi seperti satelit yang ngasih jarum suntik ke teman-teman narkoba, tapi yang perempuan sendiri.
mungkin karena itu. Baik teman-teman, hari ini cukup sekian penyuluhan yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Dan ingat selalu pesan saya, jauhi narkoba dan juga pergaulan bebas. Mbak Meme, Mas Yogo, aku harus takon Mbak. Kira-kira masih ada kunjungan lagi atau langsung pulang Mbak? kebetulan Mas, aku mau ke kampus sebelah dulu. Emangnya ada apa ya Mas? Bagaimana kalau saya antar? Satu kasihan, dan Mbak Meme naik angkot sendirian. Nggak tega. Mas ini udah biasa saya sendirian. Tapi kalau nggak keberatan, ya udah boleh kok Mas. Ayo Mbak. Ayo Mas. Pada awalnya sih saya memberikan perhatian yang sama ya terhadap semua dampingan, baik itu Mas Yogo atau yang lain itu sama. Tapi bedanya kalau Mas Yogo itu dia bersedia dulu, kan yang aku memang dari awal kan naik angkot kesana kemari mendampingi teman-teman gitu kan. Nah Mas Yogo itu menawarkan diri gitu, dia mau menjemput saya di rumah, bahkan kalau pulang nanti dia mengantarkan saya pulang. Ketika pendampingan kepada siapa, dia nganterin saya terus gitu. Jadi awalnya jadi tukang ojek setia lah kayak gitu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Iko. Sering berjumpa, benih cinta keduanya pun bersemi. Mau bilang baru Om bawain. Kebaikan Yogo membuat Meme kembali jatuh cinta. Trauma masa lalunya hilang tak berbekas. Awalnya sih saya lihat dia yang suka bercandaan. Dia yang suka selengean gitulah. Jadi suka bikin saya ketawa kan gitu. Terus dia juga bisa deket dengan anak saya, yang ngobrol, yang apa kayak temen lah gitu sama anak saya yang pertama itu. Memang saya mengalami trauma dengan pernikahan saya yang lalu. Tapi saya berusaha untuk bisa menerima kenyataan. Wahai saudara Lestari Putra Prayogo, 6 bulan menjalin kasih, mereka mantap menikah. Yogo yang mantan pecandu dan Meme yang mengidap HIV/AIDS positif melangsungkan pernikahan sederhana. bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Sah. Sopo toh? Apa toh? Sopo toh sing nikah? Kuwi lho si Memeng sing penyakitan. Walah, ada juga tuh yang mau. Tak kira ada sing gelem. Alah, wis, kayak mulai yuk. Kan Mas Yogonya kan sudah clear, jadi udah nggak jadi pecandu lagi. Jadi masih yang hanya sebatas memerlukan pendampingan secara kesehatan dan psikologis gitu. Jadi jangan sampai Mas Yogo itu nanti kembali lagi ke narkoba kan gitu. Nah, untuk keluarga saya sendiri sih nggak ada yang menentang, nggak ada yang apa, ini semua diserahkan kepada saya gitu. Dan untuk keluarganya Mas Yogo sendiri juga nggak ada masalah, memiliki seorang menantu yang memang positif HIV dan sudah tahu banyak tentang saya, kegiatan saya dan sebagainya. 3 tahun berumah tangga, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Zidan Kenzira Dava atau Dava. Setelah sebelumnya Galang Roman Della Vico atau Vico, putra dari pernikahan Meme yang pertama, hadir di tengah mereka. Ya, keluarga Meme seperti keluarga lainnya. Namun ada cerita panjang di balik getirnya hidup Meme dan Yogo. Mbak Sari ya? Punya hubungan apa ya sama Mas Eko? Iya, saya pacarnya Mas Eko Mbak. Dasar perempuan gatel, pulang sana Mbak. Jangan ganggu rumah tangga orang Mbak. Kemiskinan membuat Meme terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Sayang, nasibnya tak berjalan mulus. Ia pun kembali ke Indonesia. Saya berangkat itu di penampungan di Tanjung Pinang itu ada sebulan lebih ya. Berangkat terus di sana itu di Singapura
nggak dapat gaji. Saya bahkan 3 kali ganti majikan. Jadi banyak hal yang terjadi di sana itu. Kadang saya kerjanya over di sana. Terus yang harus makan, mereka kan banyak makan babi, saya juga harus makan itu babi, dan sembahyang pun nggak boleh. Tak tega melihat ibunya sakit, Meme kembali bekerja. Seorang teman mengajaknya ke Surabaya bekerja di sebuah rumah makan. Pak, Ibu, Bu, aku mau ngomong, Bu. Aku mau minta izin. Kamu mau kemana, Dok? Aku mau ke Surabaya, Bu. Aku nggak bisa kalau harus terus berdiam diri di rumah. Apalagi Ibu lagi sakit. Jangan ya, Dok. Kamu tetap di rumah saja. Bapak gak ingin melihat kamu menderita seperti dulu, Dok. Tapi Pak aku nggak bisa terus berdiam diri di rumah. Pak apalagi Ibu lagi sakit. Kalau memang itu keinginan kamu, Bapak izinkan, Dok. Beneran Pak Iya, Dok. Ibu, Meme pamit ya, Bu. Hati-hati, Dok. Doain Meme biar sukses, Bu. Pak, Meme mau pamit, Pak. Iya, Dok. Tak dongake, Dok. Selamat ya, Dok. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Meme dipaksa bekerja di lokalisasi. Ia terjebak dalam dunia hitam selama 1 tahun. Tapi sudah kepalang basah waktu itu. Dan saya memikirkan kedua orang tua saya, adik-adik saya. Jadi saya benar-benar hanya bisa pasrah sama Yang Maha Kuasa, dan memang saya kirimkan uang untuk keluarga saya, dan saya berikan uang untuk sekolah adik-adik saya. Tapi dengan niat hati yang tulus, sebenarnya saya memberikan itu dengan tujuan saya ingin membantu orang tua saya ingin menyekolahkan adik-adik saya, meskipun saya yang menjadi korban di sini kayak gitu. Dari mana, Mas? Biasa, nganterin tamu tadi, Kak. Atas bantuan seseorang, Meme pindah kerja ke sebuah hotel di Tretes, Jawa Timur. Di sana, ia bertemu Eko Haryanto, suami pertamanya. Mei, Iya, Mas. kamu mau kan nikah sama aku? Kamu ini bercanda aja, Mas. Aku serius, Mei. Mas, kamu tuh sering bercandain aku kayak gitu. Kali ini benar-benar serius, aku nggak bercanda, Mei. Kamu mau kan nikah sama aku? Kamu beneran? Aku beneran. Serius? Serius. Gimana ya, Mas? Mau kan? Iya, udah deh, aku mau. Saya menikah dengan dia itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 itu pada awalnya memang terasa bahagia, Mas. 1 bulan, 2 bulan itu terasa sangat bahagialah saya. Jadi sudah yang nggak bekerja lagi di hotel, jadi memang jadi benar-benar jadi ibu rumah tangga dan kembali kepada kehidupan saya yang sebelumnya. Jadi yang jauh dari dunia malam dan sebagainya. Kebahagiaannya bersama Eko tak bertahan lama. Saat hamil, Eko kerap menghilang. Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Gak pernah pulang, gak pernah ada kabar. Aku ini mau melahirkan, Mas. Besok, aku tuh capek baru pulang kerja. Kemana? Mas, dengerin aku dulu, Mas. Mas, aku masih mau ngomong, Mas. Mas,
Meme baru mengetahui suaminya berselingkuh dan pecandu narkoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sari ya? Punya hubungan apa ya sama Mas Eko? Iya, saya pacarnya Mas Eko, Mbak. Kenapa ya? Kenapa? Mbak, saya ini tuh istrinya. Dasar perempuan gatel. Pulang sana, Mbak. Jangan ganggu rumah tangga orang, Mbak. Gak tahu malu dong. Mas Eko. Jangan panggil-panggil suami saya. Mas Eko, pulang sana. Ada apa ini ribut? Diam kamu. Mas, kamu tega ya, Mas? Ini bukan urusan kamu. Kita udah nggak cocok lagi. Suami gak tahu diri. Aku ini mau lahiran, Mas. Kamu malah selingkuh. Diam kamu, Meme. Dengerin aku dulu, Rumah Mas. kita berakhir, Meme. Mas, dengerin Hah? aku Diam dulu. kamu. Diam. Diam. Pergi sana kamu. Ayo, saya- Mas, Mas. Diam kamu. Diam. Mas Eko. Saya kan posisi hamil kok tega gitu loh, kayak gitu kan. Udah gitu terus saya pulang, saya bilang sama suami saya, udah deh kalau kamu mau sama dia, aku nggak mau ini lagi kayak gitu. Berat menghidupi seorang anak, Meme kembali tergiur mengadu nasib ke Malaysia. Mbak Meme. Bu Joko, gimana kabarnya? Baik. Suami kamu kemana? Aduh, Bu Joko ini gimana toh? Aku udah lama nggak sama Mas Eko loh. Oh alah, kamu masih berminat nggak jadi TKW? Kau bisa langsung kerja loh. Oh gitu. Tapi kerjanya apa dulu? Kerjanya apa aja? Bisa di restoran, di rumah. Ada lagi yang lainnya? Ya suka-suka kamu. Lumayan toh uangnya buat beli susu anak kamu. Dan juga bisa kasih ke ibu kamu. Iya juga sih, Bu. Tapi gimana ya, Bu? Aku masih nggak tega ya kalau ninggalin si kecil sendirian. Ya wis, tak kasih nih nomor telepon aku. Nanti kamu telepon aku kalau kamu mau. Oh gitu. Duh, Bu Joko ini baik banget. Makasih ya, Bu. Nanti tak hubungi. Ya wis, aku tak pulang ya. Bu, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena waktu itu masih kalut dia, masih kacau, pikirannya juga masih yang apa, labil lah ya, kacau. Gimana caranya saya ini bisa bertahan dengan membesarkan anak seorang diri gitu. Terus ada yang nawari saya untuk kerja di luar negeri, dan yang saya bener mau itu karena kan nggak usah yang di penampungan kan gitu. Jadi bisa langsung berangkat dan bisa langsung kerja dan menghasilkan uang. Gimana, Bos? Cantik-cantik kalian semua ya. Makanan aku kita ya. Saya nanti kerja di mana, Pak? Kerja kalian gampang. Asal kalian nurut. Kalian bisa kaya. Sampai di sana justru jauh, dan itu pengalaman yang luar biasa pahit ya menurut saya, karena kembali lagi saya harus menjadi korban trafficking. Meme beruntung. Ada seorang pelanggannya yang memberi uang dan handphone. Meme pun segera menghubungi polisi. Halo? Halo, selamat siang, Pak. Ini kantor polisi, Pak. Ini kantor polisi benar, Pak. Alhamdulillah. Pak, tolong, Pak. Tolong kami disekap, Pak. Iya, tolong kami, Pak. Terima kasih, Pak. Kunci nih, Bos. Dapur nih. Mari kita tengok. Mana bos kalian? Kabur, Pak. Kabur kemana? Gak tahu, pura-pura gak tahu kamu ya. Udah, sekarang kalian semua ikut kita ke office. Oke? Ia dan teman-temannya akhirnya dibebaskan. Setelah 2 minggu, teman-teman saya kan pulang, ditebus sama big bossnya. Dan saya dan teman-teman itu dengar, kita kan sudah ketahuan nih, udah kecium sama polisi, dan kita mau dijual lagi kepada orang lain, kayak gitu. Nah, di situ kita berpikir,
jangan-jangan nanti bos yang lain juga lebih kejam dari ini, kayak gitu. Nah itu kesempatan itu kita yang benar-benar pakai untuk lapor polisi yang benar-benar gitu. Jadi kita pakai handphone. Setibanya di Jakarta, kesehatan Meme diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hasil tesnya mengejutkan. Dengan berat hati saya harus membacakan. Kamu terserang HIV. Dokter nggak bercanda kan? Tidak, Mi. Kamu bisa lihat sendiri hasil laboratorium. Kamu yang tabah ya, Mi. Saya akan menjalani berbagai macam tes dan sebagainya itu. Dan itu adalah ujian yang saya rasa sangat berat buat saya. Yang lain-lain saya anggap bisa. Segala sesuatunya saya bisa ikhlas lah, Mas ya. Tapi ketika saya menerima hasil saya yang positif HIV, itu saya rasa sudah yang benar-benar dunia saya sudah habis. 7 tahun mengidap HIV AIDS, kondisi Meme mudah lemah. Ia bertahan demi keluarga kecilnya. Dasar saya bertahan itu awalnya adalah cinta kepada anak saya. Awal saya bisa memiliki kekuatan dan bangkit. Dan sekarang ditambah lagi saya punya si kecil. Ya. Jadi semakin besar lagi saya untuk bisa bertahan dan berjuang. Kehadiran Yogo begitu berarti. Meme yang semula tak berharap kini diselimuti bahagia. Ada apa tuh ini? Tolong, anak dan menantu ibu pergi dari sini. Virus HIV yang menjangkiti Meme sudah masuk tahap regimen 2. Artinya, Meme sudah kebal dengan dosis obat-obatan regimen 1. Meski fisiknya terlihat sehat, ia mudah lelah. Bahkan pada kondisi tertentu, tubuhnya mati rasa. Yogo terus memberi Meme semangat. Meme harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Setiap jam 9 pagi dan jam 9 malam. Ya paling terutama itu jam minum obat sama kondisinya, terus makan, jam tidurnya, ya teratur gitulah. Paling ingetin seperti itu, jangan terlalu capek gitu. Sakit yang Meme derita membuat ia dan suaminya menjalankan komunitas Smile Plus di rumahnya. Rumah bantuan pemerintah yang juga menjadi rumah bagi 59 orang yang senasib dengannya. Saya pengen ada sebuah rumah yang memang membuat teman-teman saya itu nyaman. Teman-teman dengan HIV yang lain itu nyaman. Bukan hanya dengan HIV aja, orang-orang yang termarginalkan yang lain pun bisa nyaman ada di dekat saya, di rumah tempat saya tinggal. Sebelum menetap di rumah ini, 2 kali mereka ditolak warga. Warga memaksa Meme dan Yogo pergi karena tak ingin seorang pengidap HIV dan mantan pecandu membawa pengaruh buruk di kampung mereka. Tenang, ada apa tuh ini bapak-bapak, ibu-ibu? Mas Yogonya udah ada di rumah. Iya, ada apa tuh Iki? Bu, tolong, anak dan menantu ibu pergi dari sini. Tapi kan saya dan Mas Yogo nggak pernah mengganggu bapak-bapak dan ibu semua. Kami tidak sudi bawa tempat kami ditinggal anak dan menantu ibu. Pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Semuanya kan bisa dimusyawarahkan. Ini tidak bisa didiamkan Pak RW. Anak-anak kita bisa ketularan. Tenang semuanya. Nanti Mbak Meme yang menjelaskannya. Itu dulu saya itu tinggal di rumah mertua saya, ya kan? Dan yang terekspos di koran saya bahwa seorang penderita HIV sekarang sudah mulai terbuka dan sebagainya gitu. Dan saya itu di demo, Mas.
di demo sama ibu-ibu di sana, sama seorang kampung di sana. Kan pada awalnya kan orang yang pengen meminta saya klarifikasi kan cuman berapa orang gitu. Akhirnya kan saya capek. Saya bilang sama kepala dusunnya agar sediakan sebuah forum aja sekalian. Jadi siapa saja boleh ikut di sana gitu. Dan akhirnya di situ sidang, saya diduduk kayak orang pesakitan itu loh Mas, di sidang, dihujat dan sebagainya. Bahkan saya sempat mau diusir dari sana. Peristiwa tersebut menjadi kesempatan mereka untuk memberi pemahaman kepada warga mengenal HIV/AIDS. Semula memang penentangan ya Mas yang mereka lakukan waktu saya di demo oleh sekampung gitu kan. Semula kayak gitu. Tapi kan ketika saya di dalam forum yang orang-orang mendemo saya itu kan saya pakai kesempatan itu untuk memberikan mereka pemahaman. Ya akhirnya paginya dan seterusnya mereka berubah gitu. Mungkin ada mereka dari sebagian mereka yang memang masih kontra tapi tidak berani mengatakan kayak gitu. Dan itu berlangsung lama. Dan sekarang alhamdulillah dengan segala kekuatan saya, pengorbanan saya, terus dan juga segala sesuatu yang saya lakukan untuk teman-teman itu membuahkan hasil, mulai dari penyediaan layanan di rumah sakit, terus tidak ada stigma dan diskriminasi di tempat pelayanan, bahkan di manapun saya berada sekarang sudah dapat diterima dengan baik. Tapi yang tak mudah adalah menaklukkan diri sendiri, terutama saat Meme dan Yogo memutuskan untuk memiliki momongan. Loh, sayang, kenapa toh melamun? Gak baik lagi hamil melamun begitu. Aku khawatir Mas. Aku takut kalau anak kita ini terkena HIV/AIDS. Udah, semua serahkan aja pada Tuhan. Yakin aja kalau anakmu sehat dalam kandungan. Wes toh percaya. Dengerin nasihat dokter. Iya Mas. Semoga semua akan indah pada waktunya ya Mas. Saya yang sudah benar-benar banyak mengalami hal-hal yang berat ya Mas. Jadi saya juga harus bisa memberikan hak kepada suami saya, bahwa suami saya juga masih punya hak untuk memiliki momongan dari saya. 4 November 2010, Zidan Kenzira Dava pun lahir sehat dengan cara sesar. Usia Dava kini 2,5 tahun. Kondisinya sehat dan menggemaskan. Sudah 2 kali Dava menjalani tes darah dan hasilnya negatif. Tak ada tanda-tanda ia terinfeksi virus dari ibunya. Yang sakit HIV, baik itu suami istri, itu bisa punya anak. Kemudian anaknya bisa tidak tertular HIV. Asal kedua orang tuanya tertib minum obat-obat antivirusnya. Kemudian pada saat hamil, tetap ibunya minum obat antivirusnya. Pada saat melahirkan menggunakan operasi sesar. Kemudian setelah lahir bayinya langsung diberikan obat-obatan. Pada saat habis lahir itu langsung diberikan sirup untuk obat antivirusnya.